wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta ada yang memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Doa selesai. Ini kelas 12B ya? Ya, Ya, Bu. 12B, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Coba ya, satu-satu. Selastri, Hadir, Bu. Syarifah, Saya Bu. Askia, Hadirah. Bastia. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian untuk mengecek di sekitar kalian kalau ada sampah, dipungut terlebih dahulu. Nanti setelah pelajaran baru dibuang ke tempat sampah. Ya. Alhamdulillah bersih semua, Bu. Daya, nanti kalian hari ini pikir ya. Ya, Bu. Nah, satu lagi, Ibu tidak mau selama pelajaran nanti ada yang mengerjakan tugas atau PR yang di luar mata pelajaran ini. Jadi ibu harapkan kalian untuk fokus mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke? Ya. Minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Khilafah, Bu. Khilafah. Khilafah, apa sih itu khilafah? Ada yang masih ingat? Struktur pemerintah yang berdasarkan syariat Islam. Iya, struktur pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Oke, berarti kalian masih mengingat materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang jihad. Jihad. Ya, kita hari ini akan belajar tentang jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam. Oke. Nah, pada hari ini akan ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian jihad. Dan yang kedua itu ada macam-macam jihad. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami apa sih pengertian jihad, juga dapat menjelaskan kembali pengertian jihad tersebut. Kemudian, Ibu juga mengharapkan kalian bisa memahami macam-macam jihad dan juga menjelaskan kembali macam-macam jihad tersebut. Oke. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu jihad? Ya, Bu. Ya, silakan. Jihad adalah mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Ya, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Iya, itu sudah benar. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku paket kalian terlebih dahulu. Ada bawa kan? Ada, Bu. Nah, buka ya buku paket kalian dan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sudah dapat? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca materi tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Sudah Bu. Sudah. Oke, sekarang kalian sudah membaca materi tersebut ya. Iya Bu. Ini Ibu berikan kertas, sekarang kalian tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah kalian baca. Jadi masing-masing satu orang satu buat pertanyaan di sini. Ya? Ibu. Silakan. Silakan kalian tulis satu pertanyaan di masing-masing kertas yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 1 menit. Setelah itu kumpulkan ke depan ya. Oke, sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Nah, di tangan Ibu sudah ada kertas yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ini akan Ibu kembalikan tapi secara acak. Nah, setelah itu Ibu minta ada dari kalian yang maju ke depan membacakan pertanyaan dalam kertas ini dan menjawabnya juga. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, saya berikan aja ya. Nah, sekarang kalian baca dulu pertanyaan yang sudah kalian dapat. Kalau ada yang dapat pertanyaan yang dibuatnya sendiri, tukar ke kawannya. Tidak ada Bu. Ada. Oke. Dibaca dulu. Dipahami. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mau maju ke depan menjawab pertanyaan yang sudah ada di kertas Bisa ya, itu? Bu. Ya, silakan Askia. Soalnya sebutkan macam-macam jihad. Yang pertama itu ada jihad melawan hawa nafsu, yang kedua ada jihad melawan orang-orang munafik, dan yang ketiga jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Atau yang mau menambahkan? Atau yang mau menyanggah? Tidak ada. Betul gak jawabannya dari Askia? Betul. Betul ya? Ya, Bu. Oke, silakan duduk Askia. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan yang ada di kertasnya? Sebelum Ibu tunjuk, Ibu harapkan ada yang sukarela untuk maju ke depan terlebih dahulu. Silakan. Bastia, Bu. Ya, silakan Mas Tia. Jangan malu-malu. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana cara jihad melawan hawa nafsu? Yang pertama, mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Dua, bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalan dakwah. Tiga, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Itu yang dapat saya jelaskan. Oke, ada yang mau menanggapi kira-kira? Atau menyanggah? Atau menambahkan? Bagaimana cara jihad melawan hawa nafsu? Tadi yang pertama itu, yang pertanyaan yang Askia bacakan itu kan sudah macam-macam jihad. Salah satunya jihad melawan hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya tentang bagaimana cara jihad melawan hawa nafsu. Apakah sudah benar yang dijelaskan oleh Bastia? Dijawab Bastia? Bu. Benar? Benar. Nah, yakin nih?
Yakin dong, Bu. Ada yang mau nambahkan? Kalau tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, itu sudah benar juga. Silakan duduk. Terima Ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, itu pertanyaan dan jawaban yang kalian berikan tadi itu sudah benar, dan itu yang akan menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, yang pertama, pengertian jihad. Di buku kalian itu coba bacakan apa pengertian jihad. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, jihad berarti mengerahkan segala kekuatan. Menurut bahasa, Asal katanya yaitu jahada yujahidu jihadan. jihadan. Menurut bahasa apa itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Itu jahada yujahidu jihadan. Ya, jahada yujahidu jihadan, yang artinya Yang artinya kekuatan dan upaya jerih payah. upaya jerih payah, kekuatan, atau juga bisa dikatakan berjuang. Jahada yujahidu, jahidu yaitu berjuang, Berjuang. upaya jerih payah. Jerih payah. Ya, ini asal kata dari jihad. Jihadan untuk masdarnya yaitu perjuangan. Perjuangan. Nah, ini bentuk dari kata kerja dalam bahasa Arab jahada yujahidu yaitu berjuang. Dan bentuk masdarnya jihadan yaitu perjuangan. Perjuangan. Jadi jihad bisa kita artikan sebagai perjuangan ataupun usaha jerih payah berjuang gitu. Kemudian ada pengertian lain menurut Cara bahasa. secara bahasa bagaimana pengertian jihad? Mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Mengerahkan kekuatan Mengerahkan kekuatan. secara istilah ya. Istilah. Mengerahkan kekuatan untuk melawan musuh. Untuk melawan musuh ya. Nah, arti pertama tadi kita dapatkan bahwa jihad menurut bahasa itu berjuang. Kemudian menurut istilah sederhananya mengerahkan kekuatan untuk melawan musuh ya. Yang dikatakan sebagai musuh itu siapa sih kira-kira? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Iya. Apakah hanya sebatas orang-orang kafir? Enggak, Bu. Kita sering mendengar kata jihad itu diistilahkan dengan peperangan ya. Apakah hanya sebatas perang makna jihad itu? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira apa? Nah, kalau kita ambil dari pengertian istilahnya, menurut istilah, yang dikatakan musuh itu apakah sebatas orang kafir, orang yang zalim, Bisa juga orang suami. orang yang tidak memiliki akhlak? Apakah sebatas itu yang dikatakan musuh kita? Diri kita sendiri? Iya. Hawa nafsu ya. Ya. Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, seingat ibu, nanti boleh dicek. Begini kata Allah. Ini perkara musuh manusia, musuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia,
makan dan minumlah kamu di muka bumi yang halal dan baik bagimu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa yang dikatakan sebagai musuh tidak hanya orang-orang kafir, tidak hanya sebatas orang-orang zalim, tidak hanya sebatas orang-orang munafik, tapi juga setan. Setan yang menggoda manusia itu juga Allah sebutkan sebagai musuh. Juga, nah, perkara musuh, setan sebagai musuh kita itu tidak hanya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ini, ada di dalam Quran surah Yasin ayat 60. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Juga dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 62. Nanti boleh dicek. Begini kata Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf, wala yasuddanna 'alaikumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini kita dapatkan bahwa pengertian jihad ini perjuangan kita mengerahkan kekuatan diri kita tidak hanya untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim pada kita, akan tetapi juga terhadap setan dan hawa nafsu kita. Oke, itu 2 ayat, sudah kita lihat 3 ayat, bukan 3 ayat, 2 istilah, 2 pengertian ditinjau dari dua aspek, yaitu secara bahasa dan istilah. Nah, ada lagi satunya menurut ulama fikih. Ada yang bisa bacakan? Bagaimana pengertian menurut ulama fikih? Jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. ya. Jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir. Untuk tegaknya Islam. Nah, pengertian ini juga tidak bisa kita pahami hanya sebatas orang kafir. Karena tidak semua orang kafir itu dikatakan sebagai yang harus diperangi. Perjuangan kan memerangi orang-orang kafir, melawan. Berarti tidak semua orang yang kafir yang tidak beragama Islam itu harus kita lawan gitu. Harus kita perangi. Adapun orang kafir yang patut diperangi, maksudnya dalam artian pengertian ini ialah orang-orang kafir yang sudah melampaui batas. Maksudnya sudah ingin menjatuhkan agama Islam seperti itu. Tapi juga tidak sembarangan kita mau melawan orang kafir itu. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya terorisme. Ya, terorisme. Apa? Terorisme ya kan ya? Ya, itu istilah terorisme sudah dinisbatkan kepada orang Islam, tapi nyatanya itu tidak demikian, bahwa orang Islam itu bukan seperti itu jihadnya. Jihad itu yang kita ketahui, teroris itu kan melakukan pengeboman, pembunuhan secara massal kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menurut mereka seperti itu. Dan ibu rasa itu hanyalah oknum-oknum tertentu saja, bahwa pada dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak sembarangan juga ini kalau kita kita maknai bahwa jihad itu harus memerangi orang kafir, orang yang bukan agama Islam itu harus diperangi, tidak sebatas itu. Nah, jadi kita sudah dapatkan 3 pengertian. Pertama menurut bahasa, yang artinya upaya jerih payah ataupun perjuangan. Jahada yujahidu jihadan. Dan yang kedua menurut istilah,
yaitu mengerahkan kekuatan untuk melawan musuh. Dan yang ketiga, menurut ulama fikih, perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya Islam. Nah, jadi jihad tidak bisa dipahami hanya dalam satu konteks saja. Jadi kita harus melihat dari berbagai aspek. Itu pengertian jihad. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan lebih dulu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam jihad. Ada berapa tadi macam-macam jihad? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Jihad melawan hawa nafsu. jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kedua, Jihad melawan orang-orang kafir. jihad melawan Orang kafir dan orang munafik. orang kafir dan munafik. Selanjutnya, Jihad melawan setan. jihad melawan setan. Oke. Ya, coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Ada yang tahu hawa nafsu itu apa sih sebenarnya? Nafsu, nafs, jiwa. Berarti ini berkaitan dengan diri kita sendiri, yang ada pada diri kita. Ada yang bisa berikan contoh jihad melawan hawa nafsu itu seperti apa? Jihad melawan diri sendiri, singkatnya seperti itu sih. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca atau pernah mendengar jihad melawan hawa nafsu? Oke ya, Ibu jelaskan. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini ialah jihad melawan diri kita sendiri. Maksudnya ialah melawan apa yang buruk-buruk dan dari dalam diri kita sendiri. Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah, itu dititipkan yang namanya nafsu. Nafs, kalau dalam bahasa Arab nafs yaitu jiwa. Nah, nafsu ini juga tidak serta-merta bersifat negatif. Tidak serta-merta buruk semuanya. Ada beberapa tingkatan nafsu yang Allah titipkan pada diri kita. Nah, yang patut kita perangi ialah nafsu yang ada namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu seperti kayak mudah dendam, mudah marah, mudah gerasa gerusuk gitu. Mendengar kritikan orang sedikit sudah pengen emosi. Nah, itu yang patut kita perangi dalam diri kita. Karena kalau kita turunkan nafsu yang itu, nafsu amarah, nafsu dendam, maka keluarlah caci maki. Itu efeknya juga pada diri kita nanti. Nah, berdasarkan ilmu psikologi, kalau orang yang suka marah-marah, suka main emosi, itu akan berakibat pada dirinya. Akan mudah pusing, darah tinggi, bahkan sampai penyakit jantung, stroke. Nah, kalau kita bisa mengontrol emosi kita, itu berarti kita sudah melawan hawa nafsu kita. Gitu. Kemudian 2, jihad melawan orang kafir, orang munafik. Nah, ini ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang bisa bacakan Ibu ayatnya? Cari, Bu. Ya, silakan. Di dalam Quran surah Al-Tamrin ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.
dan itu adalah seburuk-buruknya tempat berbagi. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih juga. Nah, itu merupakan perintah dari Allah untuk memerangi orang kafir. Tapi balik lagi tadi, tidak semua orang kafir dapat kita perangi, kecuali orang-orang kafir yang memang sudah melampaui batas. Tapi kalau orang-orang kafir yang misalnya berbuat baik dalam sosial bersama orang-orang muslim baik, tidak melakukan perlawanan yang keras, itu tidak ada kewajiban untuk melawannya, memeranginya gitu. Kemudian yang terakhir, jihad melawan setan. Nah, ini kalau kita bicara setan, benda tidak nampak ya, zat yang tidak nampak, tapi itu memang banyak mempengaruhi, tapi itu memang sudah Allah anjurkan untuk Allah perintahkan untuk kita melawannya, karena seperti yang sudah Ibu sebutkan ayatnya tadi, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kira-kira ada yang tahu bagaimana sih usaha kita untuk melawan setan gitu? Yang tahu kira-kira? Contoh sederhana saja. Ayo coba Sarifah. Contoh sederhana upaya jihad kita melawan setan. Dengan menolak segala bentuk keraguan yang menimpa keimanan kita. Ya, dengan menolak segala keraguan. Ya. Contoh sederhana saja, kalau kita ingin melakukan kebaikan, kita ucapkan ta'awuz. Itu juga sudah termasuk jihad kita melawan setan. Misalnya mau makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan aku berlindung dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena pada dasarnya setan itu selalu menjerumuskan manusia ke arah-arah yang tidak baik, perbuatan dosa dan maksiat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau Ibu jelaskannya kecepatan? Udah Bu, pas. Udah pas dah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya kepada kalian. Ayo. Ada enggak? Kira-kira? Ya tadi ya, perlu diingat ya, makna pengertian jihad tidak sebatas memerangi orang kafir, tapi juga memerangi diri sendiri, hawa nafsu, memerangi setan. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, sekarang Ibu yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kalian tutup dulu bukunya. Oh iya, Ibu lupa. Ibu minta ada satu orang yang mau menyimpulkan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Sekian. Jihad dalam Islam yang pertama itu pengertian jihad secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jahada yujahidu jihadan, yang berarti memerang, upaya jerih payah. Sedangkan secara istilah itu jihad yaitu upaya manusia untuk menegakkan kebenaran, dan secara usul fikih jihad adalah kemampuan yang dicurahkan oleh manusia, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan kita. Habis itu macam-macam jihad ada 3. Yang pertama itu jihad melawan hawa nafsu, yang kedua jihad melawan orang-orang kafir atau munafik, dan yang ketiga jihad melawan setan. Oke. Berarti kalian memang sudah bisa menangkap apa yang dijelaskan pada hari ini. Nah, Ibu akan berikan kalian pertanyaan. Tutup dulu bukunya.
pengertian jihad menurut istilah? Ada yang mau jawab? Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau menjawabnya. Saya Bu, silakan pasti ya. Perjuangan melawan musuh. Perjuangan melawan musuh. Apakah hanya perjuangan melawan musuh? Bahasanya? Jihad menurut istilah itu perjuangan melawan musuh dalam artian musuh itu bukan hanya setan, itu termasuk bisa diibaratkan itu diri kita sendiri. Oke, ya bisa. Jadi jihad menurut istilah ialah mengerahkan segala kekuatan untuk berjuang melawan musuh. Ya, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikan contoh berikan contoh jihad melawan hawa nafsu. Seperti apa sih caranya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Contoh jihad melawan hawa nafsu. Bu, Ya, silakan. contohnya adalah menahan amarah. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menjengkelkan atau mengejek kita, sebaiknya kita jangan marah. Lebih baik kita memaafkan orang tersebut agar tidak terkena dosa. Ya. Oke, singkatnya seperti itu ya. Iya, Bu. Berarti bisa dipahami lah ya pelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Kiranya cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dijelaskan, sama-sama mengambil manfaat. Tapi sebelum itu buka bukunya lagi. Ya. Kerjakan yang pilihan ganda. Bagian A. Bagian B A. enggak, Bu? Bagian B jangan dulu, pilihan ganda saja. Iya, Bu. Ya, baik, Bu. Kerjakan di buku latihannya ya. Minggu depan dikumpulkan. Jadi ini PR, Bu ya. Ya, PR. Ya. Ibu. Minggu depan kira-kira kita akan belajar tentang apa? Membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Oh, ya. Oke, sumber hukum Islam. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, supaya bisa bertemu lagi di minggu depan ya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya atas apa yang sudah dijelaskan pada hari ini, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita tutup, Ibu minta ketua kelas pimpin doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.